Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Kali ini kita udah masuk ke lesson kita yang ke-9. Sorry, lesson kita yang ke-9 ya. Dan di lesson kita yang ke-9 ini, kita bakalan ngebahas tentang salah satu jenis teks, karena kita masih ada di course tentang genre of text. Dan lesson ke-9 ini bakalan ngebahas tentang hortatory exposition text. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih mengernyit dan aneh gitu. Apa sih hortatory exposition? Because it doesn't seem familiar to you all. Mungkin ya, mungkin nggak familiar, mungkin juga ada yang nggak belajar tentang ini, dan mungkin juga ada yang baru pertama kali dengar tentang hortatory exposition ini. Nah, jadi sebenarnya apa sih hortatory exposition text ini? Oke, kita bakalan bahas sama-sama di lesson kita yang ke-9 ini. Oke, jadi first kita bakal ngejelasin dulu what is hortatory exposition actually. Oke, jadi hortatory exposition ini adalah salah satu jenis teks yang isinya itu menunjukkan pandangan penulis dan memengaruhi pembacanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi kita di lesson sebelumnya kan udah bahas tentang analytical exposition text. Dan di situ itu adalah salah satu jenis teks argumentatif. Dan di situ sebenarnya sih pembacanya itu, penulisnya itu cuma mau mengangkat sebuah isu, raise an issue, untuk kemudian dikomentari sama pembacanya. Tapi kalau di teks ini bukan sekedar cuma setuju, atau misalkan bukan cuma sekedar memaparkan argumen penulis dan kemudian menimbulkan gitu emosi atau misalkan mengangkat kepedulian awareness dari si pembaca. Tapi di sini ini tuh lebih ke dia memengaruhi juga gitu. Jadi si the writer ini try to persuade the reader. Jadi mereka itu mencoba untuk memengaruhi gitu, untuk setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut dan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi itu dia perbedaan dari hortatory exposition and analytical exposition. Kalau di analytical itu lebih ke kayak cuma dia memaparkan argumennya dia dan kemudian ya udah gitu, terserah reader mau setuju atau enggak, itu nanti dia bakalan bikin argumen sendiri kan si pembaca. Nah, tapi kalau ini kita tuh kayak mendorong si pembaca untuk ikut setuju atau tidak setuju dengan apa yang kita tanggapi, kayak gitu loh. Nah, itu dia hortatory exposition, udah lebih jelas ya sekarang. Kemudian kita bahas tentang purpose atau tujuan dari hortatory exposition ini. Buat apa sih gunanya ada teks hortatory exposition ini? Oke, jadi hortatory exposition ini dibuat untuk bisa memengaruhi pembaca agar mereka itu bisa bertindak dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi misalkan nanti ya at the end I will show you how it works. Jadi di sini tuh kayak memancing gitu, memengaruhi si pembaca ini buat setuju atau nggak setuju. Dan selanjutnya ini ada beberapa generic structure dari hortatory exposition. Nah, generic structure dari hortatory exposition itu ada apa aja? Yang pertama ini adalah thesis, arguments, dan recommendation. Ini look so similar ya, sama banget, mirip banget kayak analytical exposition. Cuma beda di bagian ininya aja. Kalau di analytical exposition ini conclusion, di sini recommendation. Nah, inilah yang kemudian menjadi pembeda antara si hortatory exposition ini dengan yang analytical exposition. Kita bahas ya satu-satu, generic structure-nya kita bedah. Oke, jadi ini dia generic structure dari sebuah hortatory exposition text. Yang pertama ada thesis. Ini sebenarnya sama aja ya kayak yang udah aku jelasin sebelumnya. Jadi thesis di sini tuh adalah bagian yang memperkenalkan topik yang akan dibahas dan hal-hal yang akan dibahas dalam teks. Jadi misalkan kamu itu mau ngebahas ini nih, terus kamu jabarin dulu apa sih pendapat kamu, menurut kamu itu kayak gimana, argumen kamu itu apa, setuju atau nggak setuju. Nah, kemudian di sini di argumentasi kamu memaparkan gitu apa yang udah kamu sampaikan di tesis ini, kamu perkuat lagi, kamu perbanyak lagi, dan kamu elaborasi lagi supaya pendapat kamu atau argumen kamu itu makin solid dan dianggap valid.
Nah, ini dia yang jadi pembeda itu adalah adanya recommendation. Nah, kalau di sini recommendation ini adalah bagian yang berisi tentang ajakan atau rekomendasi penulis untuk pembacanya. Untuk setuju, untuk tidak setuju, untuk suka atau tidak suka. Nah, kalau di analytical exposition ini kan cuma conclusion. Kayak, oh jadi setelah misalkan kita bahas tentang isu ini, kita bisa simpulin kalau isu ini tuh terjadi di bla 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 dan kemudian kayak gimana dan kemudian menurut saya ini tuh kayak gini gini gini. That's all gitu. Tapi kalau di sini recommendation ini lebih ke setuju atau enggak dan kemudian kita tuh mempersuade orang untuk suka atau enggak suka atau setuju atau enggak setuju gitu dengan pendapat dia tersebut. Nah, itu dia ya. Jadi misalkan ketika kita bahas tentang isu dari apa ya? Full day school gitu, full day school system in education. Nah, di situ kita kan kasih argumentasi kita. Misalkan ketika kita nggak setuju, kita kasih nih, kenapa sih nggak setuju di argumentation ini, kita jabarin, dan di recommendationnya nanti kita tuh apa ya, ngasih kayak rekomendasi. Contohnya misalkan kayak, ya udah nggak usah daftar ke sekolah yang kayak gitu. Nah, itu kan mengajak pembaca, menyuruh pembaca buat setuju dengan idenya dia. Nah, itu adalah perbedaan atau itu adalah ciri dari hortatory exposition ini. Nah, oke, then sekarang kita langsung masuk ke language features. Language features dari hortatory exposition. Ada apa aja? First, ada simple present tense. Ini pasti ditulis dengan simple present tense ya, karena itu sama aja kayak si analytical exposition. Jadi kita menunjukkan stance kita di mana dan saat ini tuh kayak gimana gitu. Jadi lebih ke saat ini. Terus juga ada conjunction seperti yang aku bilang tadi di lesson sebelumnya. Ada kata however, ada kata on the other hand, in addition, in other words, itu adalah sinyal, itu adalah indikasi dari adanya conjunction. Misalkan conjunction untuk mengkontraskan gitu sesuatu. Kalian bisa bilang however, atau misalkan on the other hand, atau misalkan ketika kamu mau ngasih elaborasi dari apa yang kamu sampaikan, kamu bisa kasih in addition, atau in other words, dan lain-lain. Nah, kemudian juga ini ada adjective, karena ini berhubungan sama opini kita, pendapat kita, setuju atau nggak setuju, subjektif gitu ya, bisa jadi. Nah, kemudian ini juga ada adverb, karena di sini kita nggak cuma menjelaskan stance kita aja, tapi kita juga menjelaskan tentang isu tersebut. Makanya harus ada adverb buat menjelaskan isu tersebut. Adverb of time, adverb of place, dan lain-lain. Dan ada juga mental process. Di sini kita menjelaskan gitu kayak ini tuh I think, I feel, nah yang kayak gitu tuh namanya mental process. Yang think, feel itu namanya mental process. Nah, oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang hortatory exposition ini. Sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Semoga kalian bisa ngerti sama apa yang udah aku jelasin. See you next time and goodbye.